pagi dengan Rian Hati Pradana dengan nomor NIM 11326233003 akan mempresentasikan ringkasan chapter 8 yaitu yang berisi tentang Walmart, rantai pasok via integrasi teknologi canggih, yang mana temanya terkait transformasi operasional berbasis data untuk efisiensi retail global yang kompetitif. Jadi dari chapter 8 ini didapat eh, tentang evolusi ERP ke era digital terintegrasi, yang mana mulai dari RFID dulu meningkatkan volume data yang masuk ke dalam sistem ERP secara otomatis, kemudian ke bisnis intel mengubah data mentah menjadi informasi strategi yang dinilai. Selanjutnya beralih ke cloud and mobile, mengubah lokasi penyimpanan data dan cara penyampaiannya kepada karyawan, dan kemudian tujuannya menjadi analisis prediktif, yang mana pergeseran fokus operasional ke analisis prediktif dan kolaborasi global. Jadi intinya beralih dari sekedar pencatatan transaksi ke pusat intelijen bisnis yang dinamis. Terus seperti apa sih yang dijelaskan di chapter 8, yaitu terkait mekanisme kerja dan peran teknologi RFID, yang mana itu adalah alat pelacakan otomatis yang lebih tangguh dibandingkan sistem barcode tradisional. Yang pertama, itu ada track and reader. Pembaca memancarkan gelombang radio untuk menginterogasi tag di produk, taggingnya gitu. Selanjutnya ada ketahanan lingkungan, yang mana tidak seperti barcode, RFID tetap berfungsi dalam cuaca buruk atau lingkungan yang keras. Kemudian ada efisiensi biaya, penurunan harga mikroprosesor membuat RFID semakin layak secara ekonomi bagi bisnis skala besar. Selanjutnya ada otomasi data, mengurangi entry data manual yang rawan kesalahan dan mempercepat proses penerimaan barang. Dari chapter 8 yang di Walmart ini terdapat timeline atau perjalanan strategis RFID di Walmart, yang mana dimulai dari 2023 itu ada inisiatif mewajibkan 100 pemasok atau supplier teratas memasang tagging RFID pada palet dan kemasan. Selanjutnya berlanjut di 2007, mereka mengubah strategi, yaitu menggeser fokus dari pusat distribusi langsung ke area toko. Selanjutnya bergerak di 2010, mereka mengubah inisiatif lagi, mewajibkan tag RFID pada produk pakaian individu atau aparel untuk akurasi inventaris. Selanjutnya di pasca 2010 terjadi perubahan transformasi bisnis menggunakan WAN atau tongkat ajaib untuk mendeteksi stok di gudang belakang dalam hitungan detik. Terus dampak RFID terhadap akurasi stok retail, intinya pengen mengurangi loss sale ya, atau kehilangan penjualan akibat situasi out of stock atau shortage di gerai retail, yang mana terjadi ada 16% penurunan out of stock atau 16% shortage, turun dari shortage berdasarkan laporan University Arkansas menunjukkan penurunan kondisi kehabisan stok. Selanjutnya ada 14,3% terjadi peningkatan penjualan menurut Pilot Project American Apparel mencatat kenaikan penjualan. Setelah itu ada laporan akurasi inventaris hingga 99%. Artinya meningkatkan akurasi stok dari rata-rata industri ke atas. Terus ROI-nya cepat sebanyak 6 bulan. Investasi teknologi ini mencapai titik imbas. Mitigasi resiko dan pencegahan pencurian, meningkatkan kontrol internal untuk menekan angka kehilangan barang atau shrinkage atau shortage. Yang pertama, identifikasi penyusutan.
yang mana di sini sistemnya melacak item yang hilang di stock room atau di gudang dengan lebih mudah untuk menentukan titik kebocoran atau kehilangannya di mana. Yang kedua, akuntabilitas karyawan, yang mana di sini mengubah budaya kerja di mana setiap item dihitung dan diperlakukan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, pencegahan pencurian internal, memperketat kontrol pengiriman dan pengiriman di toko-toko dengan tingkat kehilangan yang tinggi. Yang keempat, menurut studi kasus American Apparel, itu ternyata ini bisa mengurangi tingkat shrinkage yang sebelumnya mencapai 20%, 2 kali rata-rata industri. Sementara menurut chapter 8 disebutkan RFID dalam sektor kesehatan. Di sini meningkatkan akurasi hingga 100% pada manajemen perangkat medis mahal. Jadi Major Health Center menggunakan kabinet seperti ya, Major Health Center menggunakan kabinet RFID melacak stand jantung seharga $2.000 per unit. Terus akurasinya inventaris naik dari 95% ke hampir 100%, menghindari kerugian $200.000 per tahun. Selanjutnya juga ada otomasi pantau tanggal kedaluarsa dan integrasi penggunaan stand ke sistem penagihan. Oke, selanjutnya kita beranjak ke framework Business Intelligence BI modern, yang mana di sini mengekstrak nilai dari volume data yang tumbuh secara eksponensial. Jadi di sini frameworknya harus ada sumber datanya ya. Sumber datanya integrasi data dari ERP, terus RFID hingga media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, atau yang lain. Ya, terus komponen yang lain ada kapabilitas analitik, meliputi penambangan data, data mining, dan alat query yang interaktif secara visual. Yang pasti di sini ada manajemen, kinerja, mengevaluasi pencapaian tujuan strategis organisasi berdasarkan data aktual. Selanjutnya pastinya harus ada kepatuhan, memastikan organisasi berfungsi secara etis dan legal sesuai regulasi pemerintah. Oke, kecepatan tinggi in memory computing. Menurut chapter 8 di sini kalau dibandingkan antara memori dan hard disk, kalau di in memory itu kecepatannya 83 nanosecond, layaknya seperti jet tempur F-18, kompresi kolom menghilangkan nilai kosong, analisis langsung on the fly. Sementara untuk hard disk perbandingannya cukup jauh. Di sini nanosecond, di sini 13 milidetik. Ini ibaratnya ini yang satu jet tempur, yang satu siput pisang, yang in memory seperti ini, yang harddisknya tradisional. Terus untuk harddisk memerlukan spesialis IT untuk struktur data. Oke, menurut chapter 8, tantangan dan peluang big data itu ada 4. Jadi perlunya ada investasi global. Perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, dan SAP menginvestasikan miliaran dolar dalam teknologi big data. Terus prioritas CIO, survei Gartner menunjukkan analitik BI menunjukkan prioritas teknologi utama bagi para pemimpin teknologi informasi. Terus pemanfaatan karyawan diprediksi di 2015 sekitar 50% pekerja akan menggunakan alat BI seiring kemudahan penggunaannya. Selanjutnya, aset strategis. Data kini dianggap sebagai aset korporasi yang perlu dikelola oleh peran baru seperti Chief Data Officer atau CDO. Adapun strategi mobile computing dalam ERP menurut chapter 8 di sini karena kita sudah melihat pertumbuhan perangkat diprediksi 6,7 miliar smartphone di dunia pada tahun 2015. Artinya di sini strateginya menyediakan akses data di mana saja seiring pertumbuhan perangkat pintar. Karena udah 6,7 miliar nih yang pakai smartphone. Sementara peningkatan anggaran, perusahaan berencana meningkatkan belanja aplikasi mobile sebanyak 54%.
Sementara untuk keamanan dan manajemen perangkat mobile, eee, menyeimbangkan fasilitas akses dengan proteksi data perusahaan yang ketat. Yang pertama keamanan data, ini hanya 50% nih pengguna smartphone yang memasang kata sandi. Terus yang kedua platform manajemen, alat seperti SAP Avaria memungkinkan staf IT mengelola aplikasi secara terpusat dan menghapus data dari jarak jauh jika perangkatnya hilang. Terus yang ketiga ada kebijakan bring your own device. Ini menjadi dilema antara memberikan perangkat perusahaan atau mengizinkan karyawan menggunakan smartphone pribadi. Yang keempat, infrastruktur tak terkoneksi. Penggunaan teknologi seperti Fastcom atau Battlefield seluler untuk area terpencil yang tidak memiliki sinyal 3G atau 4G. Sementara untuk infrastruktur cloud dan SAP NetWeaver, platform layanan integrasi untuk konektivitas aplikasi yang mulus. Eh, ada di chapter 8 ini dimension enterprise portal yang mana rangkumannya memberikan akses ke semua pekerjaan, entah itu email, data ERP, kalender, dalam satu layar tunggal melalui browser. Terus ada master data management, menjamin sinkronisasi dan konsistensi data di seluruh sistem informasi perusahaan. Terus ada mobile infrastruktur, memungkinkan tenaga penjualan mengakses riwayat pesanan pelanggan langsung saat melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya ada service oriented cloud, membuat aplikasi berbasis layanan agar lebih fleksibel dan mudah dikonfigurasi ulang. Software as a service untuk ERP atau model pengiriman perangkat lunak berbasis langganan untuk efisiensi biaya. Jadi di sini ada 4. Yang nomor 1 ada SAP Business by Design. Jadi ini adalah contoh ERP penuh berbasis cloud yang ditujukan untuk perusahaan kecil hingga menengah. Sementara untuk biaya langganan, estimasi biaya sekitar $90 per bulan per pengguna, jauh lebih terjangkau nih dibandingkan lisensi penuh. Skalibilitas memungkinkan perusahaan menambah atau mengurangi kapasitas layanan sesuai pertumbuhan bisnis. Yang keempat, built-in analytics, menyediakan alat analisis yang sudah terintegrasi secara langsung di dalam sistem ERP. Oke, menurut chapter 8 di sini ada pertimbangan strategis antara kontrol penuh infrastruktur dan efisiensi operasional. Ya, misalnya dari faktor biaya awal, kalau kita membeli on-premise itu tinggi, server dan lisensinya tinggi. Sementara menyewa itu rendah, jelas. Secara untuk faktor implementasi, ini bisa lama nih, bisa bulanan, tahunan gitu. Kalau menyewa, ya sewanya paling kenceng, kalau nggak minggu ya bulanan. Sementara untuk faktor pemeliharaan, kalau kita membeli, itu yang yang memelihara itu tim IT internal. Sementara untuk nyewa, itu bisa disediakan oleh eh, si penyedia layanan gitu ya. Terus untuk security atau keamanan, kalau kita membeli itu kontrol penuhnya di tangan kita sendiri. Sementara kalau kita sewa, itu tergantung ke pihak ketiga. Untuk dukungan IT, kalau kita udah membeli, ya berarti harus ada staf khusus yang terampil. Kalau kita sewa, ya minimal lah ada staf IT bisa fokus. eh, ini minimal karena udah ada pihak ketiga. Jadi staf IT-nya itu bisa fokus ke bisnis internal. Oke, jadi kalau dilihat menurut chapter 8 itu mereka menyebutkan masa depan ERP itu yang adaptif, selalu beradaptasi gitu. Jadi memanfaatkan teknologi canggih untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Untuk akurasi data, di sini bisa menghasilkan visibilitas inventaris mendekati hanya nyaris sempurna 100% melalui RFID. Keputusannya cepat, memanfaatkan in-memory computing untuk analisis real-time tanpa latensi. Akses fleksibel. Jadi ini mendukung mobilitas karyawan dengan infrastruktur cloud yang aman. Kesimpulannya, kesuksesan ERP bergantung pada kemampuan organisasi yang menyelaraskan teknologi dengan strategi bisnis jangka panjang. Oke, dari chapter 8 ini
ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu intinya transformasi digital dalam ERP dan rantai pasok. Ada 5, intinya teknologinya canggih. Integrasi RFID dan Big Data adalah kunci efisiensi operasional modern. Yang kedua, adanya evolusi ERP. Sistem kini berevolusi menjadi lebih adaptif, berbasis cloud dan mendukung mobilitas tinggi. Terus faktor keberhasilan transformasi sistem ini bergantung pada pemilihan infrastruktur yang tepat dan pemanfaatan bisnis intelligence. Menurut studi kasus Walmart, bisa disimpulkan menekankan pentingnya visibilitas real time untuk akurasi stok dan mitigasi resiko. Dan yang terakhir, masa depan ERP, sistem yang terintegrasi penuh untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lincah. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah hasil rangkuman dari chapter 8 dari buku yang sudah diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.